ini adalah kunci utama untuk menjadi anggota tim yang efektif. Let's dive in how groups are formed, how they function, and what makes them successful. Oke, kita mulai dari definisi tim. So, what is the team? Tim atau kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan bergabung yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan tertentu. Kunci utama dari tim itu adalah ketergantungan. Contohnya adalah di market di perusahaan. Jadi, mereka itu akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Saat kita bergabung, kita mengembangkan identitas sosial atau social identity. Ini adalah perasaan diri kita yang terbentuk karena kita menjadi anggota kelompok tersebut. Perasaan kita ini terbagi menjadi dua, yaitu relational identification, yaitu kita terhubung karena peran kita. Misalnya, saya leader Anda. Dan collective identification, yaitu kita terhubung karena karakteristik umum kelompok. Misalnya, kita bangga menjadi alumni kampus ini. Nah, teman-teman, kelompok itu juga punya siklus hidup loh. Jadi, tidak semua perjalanan kelompok itu berjalan dengan mulus. Ada beberapa tahapan dalam perkembangan kelompok itu. Yang pertama yaitu first meeting, di mana dalam first meeting ini kelompok akan menentukan tujuan dan arah dari kelompok itu. Kemudian yang kedua yaitu fase lambat atau inner city. Dalam inner city ini, kelompok masih melakukan penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu fase kritis atau di sini terjadi transisi karena tim sudah menghabiskan setengah dari waktu yang mereka gunakan. Kemudian yang keempat yaitu fase lambat kedua. Lalu yang kelima yaitu rapat terakhir, di mana dalam rapat terakhir ini tim sudah menghabiskan semua waktu yang mereka gunakan dan aktivitas yang berjalan sudah mulai berjalan dengan cepat. Sekarang kita akan membahas 5 berbagai kelompok yang mempengaruhi dinamika tim. Berbagi kelompok pertama yaitu peran atau roles. Peran atau roles terbagi menjadi 3. Yang pertama, role perception adalah pandangan kita tentang bagaimana kita harus bertindak. Kedua, role expectation yaitu harapan orang lain terhadap kita. Dan yang ketiga adalah role conflict, yaitu terjadi ketika mematuhi satu peran yang membuatnya sulit mematuhi peran yang lain. Properti yang kedua adalah norma. Norma adalah standar perlakuan yang disepakati dalam kelompok. Nah, contohnya bisa berbentuk formal, contohnya kayak kamu gak boleh datang terlambat saat rapat. Nah, ketika norma ini itu dilanggar, kamu bisa saja mendapatkan sanksi seperti dikucilkan dari kelompok. Properti yang ketiga adalah status. Status adalah tingkat sosial yang diberikan. Status ini dipengaruhi oleh kekuasaan, yaitu seberapa besar pengangkatan. Dan yang kedua, kemampuan berkontribusi, yaitu seberapa ahli Anda. Dan yang ketiga adalah karakteristik pribadi. Nah, properti grup yang keempat adalah ukuran dan dinamika. Jadi, kelompok itu punya ukuran dan dinamika sendiri. Kelompok kecil biasanya terdiri dari 5-7 orang, itu dia akan lebih cepat dan efisien. But for complex problem solving, grup besar, grup dengan jumlah kelompok yang lebih banyak itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena dalam grup besar tentu saja itu ada banyak orang di dalamnya, juga ada banyak ide yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu cohesion atau kohesi. Ini adalah tingkat kekompakan atau motivasi anggota untuk tetap dalam kelompok. Kohesi yang tinggi itu bagus, tapi bisa berbahaya jika digabungkan dengan norma kerja yang rendah. Tips meningkatkan kohesi. Yang pertama, buat kelompok lebih kecil. Kedua, tingkatkan waktu yang dihabiskan bersama, misalnya dengan team building. Tiga, berikan penghargaan atau rewards kepada kelompok secara kolektif, bukan hanya individu. Ini memperkuat rasa kita. Sekarang adalah pengambilan keputusan dalam kelompok. Nah, walaupun kelompok itu terdiri dari banyak orang dan memiliki banyak ide, itu juga ada bahayanya. Yang pertama, groupthink. Ini adalah tekanan untuk konformitas yang sangat kuat. Contohnya, pada saat rapat, semua orang itu diam. Bukan karena mereka tidak memiliki ide, tapi karena mereka itu tidak mau berbeda pendapat dengan bosnya. Padahal mereka tahu bahwa rencana ini itu akan gagal. But they stay quick to maintain harmony. Ini menghasilkan keputusan yang sangat buruk.
Nah, yang kedua yaitu group shift atau popularisasi kelompok. Anggota cenderung lebih menekan posisi awal mereka, membuat keputusan yang diambil jadi lebih ekstrem, bisa sangat konservatif, akan sangat berisiko. Menghindari bahaya itu, kita perlu teknik terstruktur. Kita bisa pakai brainstorming atau mendorong ide tanpa kritik, atau nominal grup teknik, yaitu teknik kelompok nominal. Teman-teman, teknik yang disampaikan barusan itu adalah teknik yang sangat bagus untuk mengatasi grouping. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu setiap orang akan mencatat idenya secara mandiri. Lalu yang kedua, setiap orang akan mempresentasikan satu ide yang dimiliki tanpa melalui diskusi dan juga instruksi. Yang ketiga, kelompok baru didiskusikan untuk penjelasan. Dan yang keempat adalah setiap anggota memberikan ide secara mandiri dan yang tertinggi mengambil keputusan. Jadi memahami dasar-dasar perilaku kelompok adalah senjata Anda untuk membangun tim yang bukan hanya kompak tetapi juga berkinerja tinggi. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita tentang Foundation of Group Behavior. Thank you for learning with us and see you in the next video.